Shalom Sobat Terkasih, jumpa lagi dengan saya Elizabeth dalam vlog Paroki Santo Yakobus Marisol dengan tema One for all for one. Satu untuk semua dan semua untuk satu. One for all and all for one merupakan semboyan yang sering banget kita dengarkan di mana-mana, baik dalam yel-yel, dalam ilustrasi, dalam renungan. Namun, apakah kita mengerti tentang apa yang kita ucapkan? One for all and all for one dalam arti satu untuk semua dan semua untuk satu mewakili makna bahwa sekalipun kita banyak namun kita satu keluarga yang berpusat kepada Kristus sebagai kepala. Hal ini diilustrasikan seperti cabang pohon yang tumbuh dengan arah yang berbeda-beda namun mereka tetap tinggal di dalam satu akar yang sama. Tentu hal ini mudah diucapkan, namun dalam penerapannya seringkali sulit untuk dilakukan. Apa sih yang kita perlukan agar sekalipun kita terdiri dari pribadi yang banyak, pribadi yang berbeda-beda, namun kita bisa tetap menjadi satu di dalam keluarga. Kita mau tetap menjadi satu keluarga yang kokoh berdiri di dalam Kristus. Yang pertama, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka sehati sepikir dengan tidak mencari kepentingan sendiri maupun puji-pujian yang sia-sia. Ketika dalam keluarga, setiap anggota fokus saja hanya pikirin keinginan masing-masing dan punya tujuan yang berbeda-beda, maka tidak akan mungkin dapat bersatu untuk sesuatu hal. Yang kedua, kita mau mengenakan kasih sebagai pengikat. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai satu pribadi dan juga manusia biasa, jujurnya setiap keluarga pasti punya masalah sendiri-sendiri, karena masing-masing dari kita punya kekurangan, juga punya keterbatasan masing-masing. Ada masanya di mana salah satu anggota keluarga kita mungkin melakukan kesalahan ataupun mungkin mempunyai kelemahan yang kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita ingin protes, membuat kita malas lagi untuk sehati dan sepikir. Namun hal yang menguatkan adalah ketika di atas semuanya itu kita mau tetap mengenakan kasih, karena kasih inilah yang kemudian akan tetap mengikat kita sebagai satu keluarga. Kasih inilah yang kemudian akan menyatukan kita dan menyempurnakan setiap daripada usaha-usaha yang kita lakukan. Ada masanya dalam keluarga kami di mana papi dan mami juga melakukan kesalahan yang mungkin menyakiti maupun mengecewakan kita semua sebagai anak-anak. Namun satu waktu ketika Tuhan mengingatkan saya tentang betapa besar kasih yang telah Dia curahkan bagi saya, bagaimana pemulihan dan setiap kebaikan yang telah Dia buat dalam kehidupan saya sampai hari ini, itu menguatkan saya kemudian untuk tetap mau mengasihi mereka, mau mengampuni mereka, mau tetap berdoa dan tetap struggling mempersembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan ternyata hal tersebut itu yang menguatkan saya dan membuat keluarga kami tetap bisa satu sampai hari ini. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi dan sungguh bagaimana Tuhan yang tetap mempersatukan kami sebagai satu keluarga. Sekalipun setiap daripada kita mungkin melakukan kesalahan demi kesalahan yang seringkali mengecewakan, namun kasih inilah yang tetap mengikat kita satu sama lain. Saudara yang terkasih, kesatuan dalam keluarga memang bukan hal yang mudah. Namun ketika kita mau sehati sepikir dan mengenakan kasih sebagai pengikat, kita akan dimampukan untuk tetap bersatu sebagai satu keluarga yang kokoh di dalam Dia. One for all and all for one. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.